itu bergabung jadi membentuk apa yang kemudian disebut Gorontalo dan mengangkat rajanya yang pertama bernama Ilahulu. Dan peristiwa pembentukan Uli Pulau Gorontalo, kerajaan Gorontalo itu baru terjadi 1385. Yes, Oluhuta itu ada pada periode Limutu setelah Suwawa. Nah, Gorontalo belum ada. Nah, yang menarik kalau kita jadikan ini acuan Oluhuta ini sebagai fakta, memang ada di sana makam yang positioningnya itu membujur menghadap barat timur ya, menghadap ke barat, dilihat dari arah. Penghadapan ke barat ini adalah ciri dari kubur atau makam orang Islam. Oh ya. Tetapi di dalam sejarah lokal Islam Gorontalo yang kita tahu itu ada artefak di Hunto, masjid yang tertua tadi, itu 1495. Sedangkan Amai sendiri memerintah Gorontalo itu 1525. Ya, mulainya. Ada yang menyatakan 1523, tapi ya 1500-an. Selisih waktunya, jarak waktunya jauh. Jika kita mengambil artefak Oluhuta yang kuburnya menghadap ke barat. Ya. Itu salah satu ciri daripada kubur ya orang Islam. Sebelum Amai, di atasnya ada orang tuanya bernama Dihedu. Dihedu sendiri itu kuburnya ada di Masjid Hunto itu di belakang. Dihedu sendiri dinyatakan sudah Islam sebelum Amai. Jadi artinya Islam itu di Gorontalo reskinya 1525 menjadi agama kerajaan berdasarkan kontak diplomat dari istana ke istana, termasuk melalui pernikahan. Karena itu mahar. Kata utama di Palasa, kamu menikahi saya, kamu harus Islam. Kata Amai, saya Islam. Ya bukan hanya kamu, tapi semua rakyat kamu harus Islam. Oke, kalau begitu nanti saya. Makanya Islam itu menjadi agama kerajaan. Dan untuk memperkuat kerajaan Islam pertama ini, ketika utang ke Gorontalo, itu dikawal oleh 8 raja-raja kecil Islam di sana. Mereka memiliki keahlian masing-masing. Ada yang ahli bangunan, ada yang ahli industri, rumah tangga dan sebagainya. Selain mereka mempunyai pengetahuan agama yang baik, mereka untuk berdakwah, mereka juga mempunyai keterampilan untuk membangun kerajaan Islam baru di Gorontalo. Nah, yang menarik tadi, saya dengar sama-sama Pak Yanuari mengatakan karakter Islam Gorontalo seperti apa karakternya. Nah, saya jadi teringat kalau Islam dari Palasa, ya Islam dari Amai, yang nanti 1495 itu berarti lebih dulu dari Goa ya, Goa 1600-an ya. Ternate tahun berapa? Ternate kan dimasuki oleh Portugis tahun 1500-an ya. Ada yang lebih menarik lagi. Apa itu? Kalau kita membaca kerajaan Gorontalo itu terbentuk, kita harus mulai dari mana asal-usul kerajaan. Asal-usul kerajaan itu struktur dasar masyarakat hukum Gorontalo itu adalah Ungala'a. Lalu Ngala'a itu maksudnya keluarga ya, baik keluarga dalam bentuk extended family maupun dalam bentuk nuclear family. Nah keluarga Ungala'a ini kemudian berkumpul menjadi satu kumpulan keluarga besar yang disebut Lala'a. Lala'a itu lalu kemudian berkumpul lagi itu menjadi Laihe, itu dipimpin oleh Puru Laihe. Laihe berkumpul itu membentuk apa yang disebut Linula. Lalu Linula itu kemudian berkumpul membentuk apa yang disebut Ulipu. Ya, kerajaan itu bentuk kerajaan secara primordial itu mulai dari Linula. Kerajaan-kerajaan kecil. Maka Gorontalo itu dibentuk oleh 17 Linula.
membentuk satu kerajaan besar. Di ujung pada abad ke-17 lalu mereka membentuk apa yang disebut Kohala. Kohala itu adalah bentuk konfederatif. Nah, konfederasi atau bentuk gabungan dari negara-negara, dari kerajaan-kerajaan yang aslinya ada 5. Makanya disebut Limolo Kohala. Nah, kalau kita baca dari sini, berarti Kohala yang tertua itu adalah Suwawa. Makanya di buku itu mengutip Sriwijaya. Sriwijaya antara abad ke-6 ke 9. Itu setara dengan usia Suwawa. Majapahit datang, tapi kemudian mengalami masa keruntuhan. Di masa keruntuhan Majapahit itu Gorontalo rising. Dia bangkit. Apa hubungannya? Kalau ditulis di buku itu, keruntuhan Majapahit, kebangkitan Gorontalo. Betul? Itu juga hubungan-hubungannya jadi menarik. Nah, saya tarik jauh sekali. Kemudian kerajaan tertua ternyata bukan Suwawa. Meskipun buku ini menuliskan Wada, tetapi ulasan tentang Wada secara khusus dan mendalam itu tidak sempat. Wada itu adalah era sebelum Masehi. Kerajaan Wada era sebelum Masehi, positioningnya ada di daerah dataran tinggi bawah Nil yang sekarang disebut Pinopo. Kita berharap ada arkeolog yang melakukan penggalian supaya bisa menemukan artefak-artefak dan memastikan tahun berapa. Tapi diperkirakan adanya mulai abad ke-4 sebelum Masehi. Kalau di abad ke-4 sebelum Masehi, itu bertepatan dengan apa yang disebut dalam Al-Quran Zulkarnain atau Alexander yang Agung. Nah, Alexander atau Zulkarnain itu jauh sebelum kerasulan Nabi Muhammad pada 610 Masehi, yang hijrah 622. Gitu ya. Itu masanya Nabi Ibrahim alaihissalam, Raja Zulkarnain. Nah, apa yang poinnya yang mau kita ambil dari penyebutan tadi kerajaan tertua Wada? Di sana ada yang disebut dengan istilah Teguwata Komitano atau Komitania. Jadi monoteistik, ketuhanan yang Maha Esa, ini kampung nenek moyang Pak Kiai di sana. Itu sudah dikenal di Gorontalo pada era sebelum Masehi, pada era zaman Nabi Ibrahim di sana. Jadi ada bibit-bibit monoteis yang ada. Oleh sebab itu, ketika Islam datang, entah tahun berapalah resminya yang disebutkan melalui hubungan diplomatik kesultanan atau kerajaan pada 1525, tidak ada penolakan, tidak ada perlawanan. Itu diterima mulus. Why? Kenapa? Karena memang di sini siap receivernya adalah monoteis. Meskipun ditulis oleh G.K.F. Riedel, salah satu penulis Belanda yang di Landskapen Gorontalo itu katanya agamanya dalam terminologi antropologi disebut alifuru. Tapi di sini bibit-bibit monoteis itu sudah ada. Kita tinggal melakukan riset lebih lanjut bahwa arah keyakinan mereka begitu Islam datang menolak itu karena memang konek dengan yang ada sebelumnya. Nah, itu agak berbeda dengan apa yang terjadi di apa yang disebut dengan penetration Pacific di Jawa melalui 9 wali Songo. Janur menyebutnya itu perembesan damai. Nah, di sini tidak seperti itu. Di sini memang awalnya sudah begitu. Nah, sekarang kita lihat. Buya Hamka di dalam baik tulisannya tentang sejarah umat Islam Indonesia maupun tentang ada 2 buku itu mengatakan bahwa masuknya Islam di Indonesia itu diyakini adalah jalur Mekah. Jadi dari Mekah itu langsung masuk ke Indonesia, bukan melalui Pakistan, India, Gujarat dan sebagainya, kemudian Samudra Pasir, Perlak gitu, tapi langsung dari Mekah. Tesis Islam Gorontalo seperti itu melalui jalur Mekah juga sangat dimungkinkan. Ya. Maka kemudian kita sekarang melihat asal usul Islam itu di Gorontalo itu adalah merupakan kalau di Jawa itu menurut Clifford Geertz sinkrenis, ada sinkretis. Di sini memang bibit monoteis ada,
Lalu kemudian dia masuk mengalami, kalau di sini disebut Islam lokal, Islam lokal. Kalau bagi saya itu dia mengalami indigenisasi, ya, pembumian. Dia menyatu dengan apa yang ada. Itu dikuatkan oleh adat. Karena itu kemudian pada awalnya disebutkan adat berseni sara itu bukan itu formulanya, syarat berseni adat di awal sekali. Bukan adat berseni tapi syariat itu harus bersendikan adat. Maksudnya, kenapa? Karena keyakinan adat itu meletakkan ketuhanan itu di level dalam bentuk apa namanya pengkajian mereka terhadap fenomena-fenomena alam. Ini yang menarik. Yang kedua, karakter Islam. Di tahun 1949, Karl Jasper itu mari bukan judul bukunya. Teorinya tentang Tiahsin Said, tentang sumbu sejarah. Di sumbu sejarah ini kemudian di Indonesia dijuru bicara oleh Sultan Takdir Ali Sabana. Ia mengatakan bahwa kebangkitan peradaban-peradaban besar dunia, Mesir, China, India, dan lain sebagainya, itu fondasinya adalah agama. Buku ini mengutip juga tulisan dari Richard Tako. Saya punya buku itu. Dan Richard Tako di halaman 81 buku itu mengatakan Gorontalo dia temukan dalam satu kondisi yang gut ingerich bistur bisatin. Dalam bahasa di mana pemerintahannya itu sama dengan apa yang disebut oleh David Osborne. Clean governance, good government. Itu gut ingerich bistur bisatin itu. Konstruksi yang disebutkan oleh Tako itu produknya adalah produk yang bertumpu pada AS. Ada berseni sara, sanda berseni Quran dalam sebuah konstruksi konfederatif pohala. Artinya nilai-nilai dan bentuk negara itu menganut dengan istilah tadi Islam. Oleh sebab itu zaman keemasan Islam, saya punya data dan saya melakukan riset, itu terjadi pada abad ke-17. Dan itu pula yang menjadi disertasi S.R. Nur, yang juga kalau tidak salah dikutip-kutip di buku ini. Nah, pertanyaan tadi yang juga belum diungkap di buku itu, dan belum tulis adalah karakter Islam kayak. Saya menyebutnya karakter Islam progresif. Nah, progresif itu kayak apa nanti kita lanjut. Jadi dua hal yang sudah kita lewati. Yang pertama tentang Poluhuta, tentang bagaimana monoteis di Gorontalo, tentang Islam yang berterima, dan yang kedua tentang karakter daripada Islam. Yang ketiga, dalam penyebutan karakter Islam di Gorontalo itu di buku ini juga disebut sebagai Center of Islamic in Region. Ini jadi dialah yang mendrive bagaimana dakwah Islam di daerah Tominibok dan daerah-daerah sekitarnya. Kita tahu Tominibok itu harus ditempuh dari laut. Gorontalo memiliki kultur laut. Menurut Kunto Wijoyo, Islam yang progresif itu adalah Islam yang berbasiskan kultur maritim. Jadi Gorontalo sebetulnya di awalnya memiliki kultur maritim. Belakangan dia mengalami pendaratan, maksud saya kultur darat, dan era keemasan yang dikonstruksi pada abad 17 itu disapu bersih. Sejarah memberi reasoning penyapuan itu dengan apa yang disebut restrict basture. Di buku ini dituliskan juga restrict basture, yaitu sebuah gagasan asisten residensial di mana pada saat itu semua bentuk kerajaan tradisional termasuk AST disapu bersih oleh Belanda. Dengan restrict basture, Belanda sendiri masuk Gorontalo membangun benteng Nassau itu pada abad ke-17, 1700-an. Nah, ada dinamika yang menarik di mana kultur laut atau kultur maritim
yang juga segayung dengan kultur progresif itu, tiba-tiba kita mengambil reasoning restriktif dan kemudian hilang dan lenyap di Gorontalo. Padahal secara filosofi maupun secara histori, alam Gorontalo itu mengatakan ya, ini harus menjadi jiwa Gorontalo. Kalau dia hilang, dia kehilangan jati diri. Oleh karena itu maka saya melihat bahwa ada dimensi-dimensi yang hilang pada kita, yang kemudian di dalam buku dicoba diafirmasi, direafirmasi kembali dengan, kalau di belakang ada penyebutan, ada organisasi Islam, bla 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 bla, kemudian ada tokoh-tokoh Islam ini. Bagi saya, itu bukan Islam kultural, bukan. Itu adalah struktur. Padahal teori juga mengatakan, juga Ibnu Khaldun bilangnya, peradaban turun naik itu ada teori orang besar. Arnold Toynbee mengatakan orang besar. Kalau Hagen mengatakan itu manusia kreatif. Kalau McClellan mengatakan itu adalah pribadi-pribadi yang mampu memberi motivasi untuk maju membuat peradaban yang besar. Nah, orang-orang seperti itu di Gorontalo disebut Tailomata. Dan dia berhenti pada 1780-an di era Batu Tihe. Ini menegaskan kembali bahwa Islam kita yang progresif, Islam di Gorontalo itu selesai benar pada tahun 1889. Sekarang bentuknya kayak apa? Gitu ya. Nah, ini yang perlu kita isi dengan menelusuri ASI. Jadi kalau mohon maaf kalau saya kepanjangan, biar kita berdiskusi karena ini juga sudah menjelang buka puasa. Saya sebetulnya kalau sudah kupas bawang, saya ingin bawang itu dikupas terus dengan perbandingan sana sini dan analisis sana sini. Tapi ya saya khawatir waktunya nih. Saya kira begitu dulu Ibu Hikam ya. Ya, terima kasih Dr. Alim Niode, luar biasa sekali sebenarnya. Saya kalau mendengarkan Dr. Alim ini suka apalagi gitu, karena selalu seperti bawang itu, jadi selalu dikupas gitu ya, karena selalu datangnya memang dari inti banget, nanti setelah itu baru dikupas, makin relate gitu dengan kehidupan kita saat ini. Sebenarnya banyak sekali yang menarik tadi, kita ini sudah berhenti di masa Sultan Batu Tihe itu tadi 1800-an, dan bagaimana kemudian Islam Gorontalo saat ini. Dan itu menjadi pertanyaan sebenarnya saat ini tuh sebenarnya Islam di Gorontalo itu seperti apa, Kiai Rashid Tomaru? Mungkin bisa dilanjutkan atau mungkin bisa ditarik lagi lebih jauh, tentu saja, boleh-boleh saja, tapi memang kita 20 menit aja, Kiai, bisa silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih. Saya sengaja didudukkan tengah karena diapit oleh kedua dokter. Jadi kedua ilmu mereka itu akan saya serap. Dan termasuk para pemirsa di seluruh persada Nusantara maupun di mana saja kita bisa bersua di hari yang ke-16 di bulan suci Ramadan. Sudah banyak kita orang Gorontalo berbincang-bincang soal Gorontalo, asal usulnya termasuk akar budaya, adat istiadat, kemudian agama. Ada satu lagi ungkapan Gorontalo itu juga diambil dari kata Tuhula alatola, tempat berkembangnya ikan gabus atau hulu. Jadi seorang pengembara. Kalau di Arab Saudi kita mengenal ada Arab Ariba, ada Arab Mustariba. Ada yang suka tinggal tempat tertentu dan ada yang suka yang suka berpindah-pindah
dari satu tempat ke tempat yang lain. Dan kondisi kita di Gorontalo ini, maksud saya adalah tempat pijak kita, itu modelnya seperti perahu, ujung-ujung tinggi, yang di kota itu rendah. Sehingga hujan jadi dari Talaga, dari Limboto itu, Gorontalo sudah kebanjiran. Makanya disebut langi-langi itu, dia seperti ada genangan. Itu di Gorontalo. Jadi ada yang menyebut Pulau Dalangi, kemudian Pulau Dalo. Dan masyarakat Gorontalo itu sendiri ada bersamanya dengan adat istiadat yang ada di Ternate, termasuk yang ada di Goa. Dan dalam ritual keagamaan sama. Begitu pula kalau kita ke Nusa Tenggara, itu cara makannya di rumah adat itu sama dengan etika yang ada di Gorontalo. Soal bicara kapan orang Gorontalo itu menganut satu agama, kalau kita lihat konsep Quran itu ada dua. Ada yang disebut ayat-ayat kauliyah dan ada yang disebut kauniyah. Kauliyah itu adalah seluruhnya isinya ada di Al-Quran. Masyarakat para mufassir menyatakan 6.666 ayat. Walaupun ulama al-alusi ahli tafsir menyatakan tidak sejumlah itu. Hanya sekitar 6.115 sekian. Sedangkan ayat-ayat kauniyah itu kejadian alam yang berlaku kondisi dari masa ke masa tanpa ada hentinya. Nah, kalau kita lihat konsep Al-Quran, wafi anfusikum apalat suruh, dalam diri kamu kenapa kamu tidak baca? Di Indonesia ini ada persamaan, ada istiadat. Saya beri contoh yang sangat ringan. Misalnya ketika orang menopang kayu, itu mereka tidak mau di tanggal 13, 14, 15. Maksudnya yang lebih tanggal 13, bukan 13 Maret, 14 Maret, dan itu. Tetapi 13 bulan di langit, 13 Ramadan, 14 Ramadan, 15 Ramadan. Alasannya sederhana. Tukang-tukang sensor itu tidak mau pada tanggal-tanggal. Ada di Minahasa, seperti itu juga. Ketika kita tanya kenapa tukang sensor, tukang tebang kayu tidak mau menebang di tanggal-tanggal itu alasannya ulat. Dan ini menjadi keyakinan. Dalam bahasa aliran disebut rahayu, aliran kepercayaan. Oleh karena aliran kepercayaan ini, dia tidak bisa disatukan dengan agama, maka dia di bawah naungan Kementerian Pendidikan Nasional. Kalau dia sudah masuk kategori agama, maka Kementerian Agama. Nah, dengan kebiasaan-kebiasaan ritual-ritual seperti ini, di Gorontalo ada istilah, Pak itu ahli palakian. Dia tahu kapan menanam dan kapan tidak bisa menanam. Tidak langsung datang-datang simsalabim abrakadabra alakadam antakaredo langsung hapur bibir. Dia melihat dulu kondisi waktu-waktu atau tanggal-tanggal yang pas untuk itu. Tapi kalau talenga dia mendominasi ilmu kita. Dia mau potea, mau buah, ilmu fotokola, ilmu langga. Langga itu karateka Gorontalo. Dan itu ada ilmu khusus. Bagi orang-orang yang ditata, dilatih seperti itu. Nah di sini muncul, nah ini menjadi yang diistilahkan dengan menurut Pak Alim ada. Kapan istilah ini berkembang? Banyak sekali kita melihat. Tadi sudah disentil oleh ada yang disebut dari Biti Hedi, ayah daripada Sultan Hamid. Kenapa di Gorontalo ada istilah Sultan dan Raja? Sultan itu jelas dia karena diambil dari bahasa Arab sendiri. Tetapi kalau raja, belum tentu dia muslim. Contohnya Kertanegara. Raja yang paling masyhur di era 1254, anak dari Ranggauni, Raja Singosari yang terkenal, yang dikhianati oleh Jaya Katuang itu.
Nah, dia tidak bisa disebut sultan karena memang dia tidak muslim. Jadi di Gorontalo ada kelihatannya etiket, ada pola, ada namanya sultan dan ada yang disebut raja. Istilah-istilah adat, istiadat yang berkembang itu tadi sudah disentuh. Cara bersendi adat itu menurut Sultan Amai pada tadi sudah disebut ya 1525. 25 tahun berikutnya yang namanya Raja Majapahit 1550 beliau tambah lagi adat bersendi syara bersendi adat kondisi kehidupan aturan-aturan tata krama, etika, moral masyarakat Gorontalo itu tidak boleh lepas dari syara. Maksudnya konsep Quran dan konsep As-Sunnah. Nah, kalau misalnya ada umat Islam, misalnya cuma punya keyakinan saya, cuma Quran saja, ini luar biasa. Bertentangan dengan atau saya cuma hadis saja, tidak perlu sunnah, tidak perlu ayat. Ini menyalahi konsep Rasul. Karena di hadis disebutkan begini, taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima abada. Kita bawa sunnah Rasul. Jadi kita tidak ada ikhtiar, artinya tidak ada peluang hanya mengambil konsep Quran dan tidak mengambil hadis. Kecuali kalau lafaz itu di Ramadan. Kecuali hadis itu baru bunyi begini. Taraktu fikum amrain lan tadillu ma in tamassaktum bihima kitaballah au. Itu kita ada peluang. Kalau ada huruf begini, mutlak. Itu dalam kaidah bahasa. Jadi tidak boleh kita, anak cuma Quran saja. Karena itu wahyu Tuhan. Firman Tuhan. Anak cuma hadis saja. Hadis itu pensara daripada Al-Quran. Nah ini menjadi pegangan masyarakat Gorontalo dari masa ke masa. Sehingga tadi karena Ibu Utang meminta supaya dia diberi mahar mendirikan masjid yang namanya Masjid Punto. Dia tidak minta gedung yang tinggi, gedung pencakar langit. Yang dia minta ada bagaimana dia bisa membangun masjid. Sebenarnya Masjid Punto itu dari kata Hundono. Itu saya terima dari senior saya, Kiai Haji Ibrahim Argani, seorang ulama besar di Kecamatan. Hundono itu mengundang bahasa kerennya macet Pak. Ya, Pak Dr. Faisal. Semua kumpul di situ. Andong ada dari Hundono. Dari masa ke masa, akhirnya menjadi Masjid Punto. Tulisannya juga sama, mau dibaca Indonesia, Punto. Dibaca Gorontalo, Punto. Dan itu yang ada di validasi Al-Quran. Yang ditawarkan oleh alim dan Profesor Zulkarnain Sulaiman, ketua umum sekarang, tentang istilah yang ada di Gorontalo. Cuma istilah ini, istilah-istilah adat misalnya, dia tidak diadopsi dari daerah lain. Tidak. Dia muncul secara murtajal. Apa itu murtajal? Muncul secara dadakan. Tetapi bahasa Indonesianya sama. Adat berseni syara berseni kita bukan. Sementara dalam bahasa Gorontalo ada hula-hula atau syara hula-hula atau Quran. Jadi kalau kita melihat, kita meniru dari daerah lain, insya Allah tidak dimaksudkan seperti itu. Dan itu muncul pada Raja Ayat. Beliau jadi raja itu, jadi sultan itu, Sultan Ayat itu dari 1673 sampai 1679. Sebelumnya beliau juru bicara Hulu Balang atau Ki Utolia. Juru bicara antara masyarakat Gorontalo dengan masyarakat Limoto yang asalnya Limoto itu karena dihantam dilanda perang saudara yang berkecamuk sepanjang tahun. Cukup lama. Masyarakat Limoto atau Limboto dia minta bantuan Ternate pada masa Raja Kolano marhum sehingga itu disuada kedua Kolano tuan Kolano marhum. Untuk Gorontalo minta bantuan di Goa dan di Goa ada istilah kaji. Di Gorontalo juga ada istilah kaji. Daerah adat ini beda dengan daerah birokrasi. Contoh mobil BM1 wali kota tidak boleh bupati naik di situ tidak bisa. Tetapi daerah adat berbeda. Contoh, seluruh Gorontalo ini daerah adatnya Gorontalo. Kedua, seluruh daerah kabilah, namanya Tilong kabilah induk ya, atau kabilah, itu wilayah adat Gorontalo. Seluruh wilayah Telaga, maaf, karena beliau ini orang Telaga.
seluruh wilayah Telaga itu, apa namanya, Telaga Jaya, Tilango, itu seluruhnya wilayah adat Gorontalo sampai di perbatasan Pentadio. Setelah masuk di Pentadio, itu sudah wilayah adat Limboto sampai di Manado. Lewat Manado sampai ujung barat sana, itu wilayah adat Gorontalo. Sehingga di sana ada istilah Imamul Gorontalo Kapohuato, Galila Gorontalo Kapohuato, Imamul Gorontalo Kapa. Karena memang Kapa itu seluruh wilayah Kapa, maka etnisnya, adatnya, kondisinya adalah Gorontalo yang disebut Polango. Polango itu dari kata bilang pantulan. Pada tahun 11 itu di kota itu sampai di situ ombak. Sehingga ada satu nama di kota disebut Padebolo, pukulan ombak, Papa Padebolo. Artinya ombak itu Pak Dr. Pai itu sampai di situ. Sampai di situ dan itu banyak kayu jati yang orang bilang kayu ipilo. Papa Padebolo itu pukulan ombak itu sampai di situ. Kemudian pantulan cahaya matahari, cahaya bulan itu muncul di sana. Sehingga disebut Pulango atau Bulilango. Jadi pantulan yang disingkat Bulilango supaya tidak muskilah, supaya susah lidah untuk mengucapkan di